saya Cheryl dari Baja Harapan. Hari ini saya ingin kongsikan kepada kamu tentang nutrisi nitrogen. Jadi apa itu nitrogen? Nitrogen ini salah satu komponen dalam makronutrien. Ia komponen utama dalam asid amino, yaitu bahan untuk membina protein, klorofil, enzim amino, asid nukleik, dan alkaloid. Ia hadir dalam dua bentuk, yaitu organik dan tak organik. Untuk organik, dia terdiri daripada protein, DNA, dan RNA. Untuk tak organik, ia hadir dalam dua bentuk, N03 dan nitrit, yang mana banyak didapati pada batang dan tisu-tisu konduktif. Jadi apa kepentingan nitrogen? Pertama, digunakan untuk membentuk daun klorofil. Kedua, penting untuk proses fotosintesis. Ketiga, menambah kelebaran daun dan pengeluaran pelepah. Keempat, dia menambah itu berat tandan atau buah. Jadi dari mana datangnya sumber nitrogen ini? Dia ada organik dan tak organik. Untuk organik, dia melalui sisa-sisa kelapa sawit seperti pelepah, akar-akar tua yang sudah mati, dan itu bunga jantan. Kedua, dia melalui itu kekacang penutup bumi yang dipanggil nitrogen fixation, yaitu pengawet tumbuhan. Ketiga, dia perebutan dalam tanah. Untuk sumber-sumber bukan organik, dia dari amonium sulfat, amonium klorida, amonium nitrat, dan urea. Sekarang kita masuk dalam simptom kekurangan nitrogen pada tanaman kamu. Jadi pertama, bila warna daun dari warna gelap ke hijau muda, maksudnya sudah kekurangan klorofil. Kedua, bila warna daun dia kekuningan atau oranye, di tepi dia coklat dan kekeringan, pun kekurangan nitrogen. Ketiga, bila pelepah baru semakin kecil dan tirus, atau itu helaian daun semakin kecil dan bergulung, atau pokok terbantut, bermakna sudah kekurangan nitrogen pada tanaman kamu. Jadi apa puncak kekurangan nitrogen ini? Pertama, bila tanah keras, dia menyebabkan itu akar tidak tumbuh dengan baik. Kedua, bila persaingan dengan itu rumpai, bermaksud bila kebun kita semak, jadi terjadinya kita punya tanaman dengan itu rumpai bersaing untuk mendapatkan nitrogen. Ketiga, bila menggunakan kaidah pembajaan yang tidak berkesan. Keempat, bila sistem perparitan kita tidak baik. Untuk cara-cara mengatasi kekurangan nitrogen. Pertama, mengurangkan kepadatan tanah, bermaksud mengurangkan penggunaan jentera berat untuk masuk ke kebun kamu. Kedua, membuat pengurusan rumpai dengan baik. Ketiga, memantau kandungan nitrogen dalam daun. Keempat, mengurus sistem perparitan dengan lebih efektif untuk menurunkan kadar paras air yang banjir. Kelima, menyusun pelepah melawan arus air untuk mengurangkan hakisan tanah. Sekarang kita masuk dalam simptom terlebih nitrogen pula. Pertama, white strip. Bila kandungan nitrogen dan kalium dalam tanah tidak seimbang, bermaksud dia kekurangan boron sudah. Kedua, dia menarik serangan serangga perosak seperti kumbang dan ulat. Ketiga, kekurangan daya tahan terhadap kemarau dan itu kekurangan air. Keempat, dia menyebabkan keasidan tanah. Jadi apa punca-punca terlebih nitrogen ini? Pertama, bila penggunaan baja nitrogen tunggal yang tinggi kandungan nutrisi dia, menyebabkan terlebih nitrogen lah. Kedua, penggunaan baja nitrogen dan kalium yang tidak seimbang, bermaksud bila tidak disusuli rapat dengan pembajaan baja kalium. Untuk cara-cara mengatasi terlebih nitrogen ini, pertama, jangan membaja dalam kuantiti yang tinggi dalam satu masa. Kedua, harus menggunakan baja nitrogen dan kalium yang seimbang. Sekarang kita masuk dalam cara-cara pembajaan yang betul. Pertama,
membaja pada cuaca yang sesuai. Takkanlah kita mau membaja pada masa hujan kan? Kedua, pembajaan di kawasan susunan pelepah. Ketiga, kami menggalakkan kekerapan pembajaan dalam kuantiti yang kecil dengan 3 atau 4 pusingan pembajaan dalam setahun. Sekian saja daripada saya, Cheryl dari Baja Harapan. Jumpa lagi episode akan datang. Bye.